Bapak yang saya hormati, Pak Robin yang saya hormati, Pak Syakir dan kawan-kawan yang hadir, di dalam kesenian itu punya banyak tujuan ya, banyak sekali tujuan-tujuan berkesenian. Berkesenian itu seringkali juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang kita kuliah dan sekolah di mana, tidak ada hubungannya. Tapi tujuan-tujuan kesenian bisa jadi adalah untuk pendidikan bisa, untuk perlawanan bisa, untuk pemberontakan kesenian itu bisa, untuk sejarah bisa, untuk keagamaan bisa, untuk pertanian bisa, untuk apapun sebetulnya kesenian bisa, bahkan untuk hiburan dan provokasi atau agitasi propaganda, agitprop namanya. Jadi kesenian bisa beragam tujuan, ya, bisa beragam tujuan. Kemudian tadi si Kang Syakir bilang tentang pengembangan masyarakat. Maka di dalam kesenian ada yang disebut dengan TDE. TDE itu adalah Theater Development and Education. Nah itu juga adalah teater untuk tujuan pemberdayaan, teater untuk tujuan terapi, teater untuk tujuan pengembangan, teater untuk tujuan-tujuan lain. Misalkan kalau kita menengok ke belakang, Pak Syakir, Pak Robin, dalam sejarah keindonesiaan, kita tahu bahwa the founding father kita atau Presiden Republik Indonesia Soekarno itu adalah salah satu peletak kesenian teater ya. Nah, kelompok teaternya Pak Soekarno adalah Kelly Mutu. Kemudian naskah-naskah teaternya banyak ya, ada Jolly Gurban, Dr. Said, ada robotik, ada Indonesianis, dan beragam-ragam kelompok karya-karya dari karya dari Pak Soekarno. Nah, Pak Soekarno juga adalah seniman dan dia adalah peletak pertama di dalam perteateran Indonesia, salah satu peletak pertama. Kemudian juga di beberapa tempat di negeri orang itu ada yang disebut dengan Chekhov Slovakia. Itu adalah dua sastrawan besar, dua seniman besar, dua tokoh kesusastraan dan teater dan aktor jadi nama negara, Chekhov dan Slovakia. Chekhov adalah seorang penulis, Anton Chekhov, dan Slovakia. Jadi Ibu, Bapak yang saya hormati, Kang Syakir, kesenian itu beragam-ragam tujuannya. Nah, yang paling menarik sebetulnya adalah bagaimana ekosistem kesenian saat ini. Ekosistem dan bagaimana memberdayakan masyarakat di dalam konteks kesenian. Ekosistem kesenian pada saat ini lebih banyak tinggal di sekolahan atau juga di kampus. Kalau tidak di sekolahan, di kampus. Nah, kita tahu bahwa kalau Anda pernah ke Saung Angklung Ujo, Kang Syakir pernah ke Saung Angklung Ujo? Ya. Kalau Anda pernah ya Pak Syakir ke Saung Angklung Ujo? Pernah. Jadi kalau Anda misalkan ke Saung Angklung Ujo, rumah budayanya di situ. Okay? Senimannya juga di situ. Sunario itu rumahnya di situ. Ruang budayanya di situ. Nyoman Nuarte itu rumahnya di situ. Kemudian ruang budayanya di situ. Kemudian Barli itu rumahnya di situ. Ruang budayanya di situ. Avandi itu rumahnya di situ. Ruang budayanya di situ. Jadi kalau kita melihat strategi kebudayaan, sebetulnya bagaimana caranya seorang seniman, rumahnya yang tadi Pak Syakir bilang, rumahnya tidak sekedar jadi host, tempat dia tinggal, tapi bagaimana caranya rumah juga menjadi home, tempat peradaban. Begitu juga misalkan apapun sebetulnya. Di sini ada tulisan street food Pangandaran. Bagaimana orang Pangandaran ini itu makanan jalanannya, kemudian juga jadi ruang budaya. Ruang budaya itu kan tidak harus berkesenian, Kang. Kebudayaan itu juga adalah seluruh unsur yang dilakukan, yang disampaikan, yang dibuat, karsa, karya, cipta, itu adalah ruang budaya, adalah hasil-hasil kebudayaan.
Jadi apapun yang dibuat oleh street food Pangandaran, misalkan itu juga adalah hasil-hasil kebudayaan. Nah, jadi tidak terbatas pada kesenian. Nah, kebetulan saja saya kesenian. Cuman kesenian saya bukan kesenian-kesenian yang misalkan tujuan pariwisata, meskipun itu juga mungkin, seperti di Bali. Bukan tujuan untuk komersial, misalkan seperti tiketing yang di Saung Angklung Ujo, bukan. Bukan tujuan-tujuan yang kemudian untuk misalkan tujuan-tujuan pameran untuk lukisan-lukisan, kemudian setelah itu tumbuhlah wacana kesenimanan, tumbuhlah wacana kesenian, lalu kemudian menjual lukisan. Tidak. Dalam konteks yang saya buat di belakang Terminal Ledeng, itu ketika situasi pandemi saat ini, ya tentu kami harus selalu kreatif untuk tetap bisa hadir di tengah masyarakat. Di tempat saya barusan, di CCL ini, baru selesai latihan membaca karya Arifin Senur. Jadi itu seperti reading membaca bersama-sama. Kemudian si Mahesa juga tentu band-bandan, main musik, menafsirkan puisi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kawan-kawan mahasiswa maupun pengajar, para aktivis, kesenian bisa berubah wujud bukan hanya untuk tujuan-tujuan hiburan semata atau seremonial, bukan. Ini sama seperti pertanyaan, misalkan seorang sahabat bertanya pada saya, Kang Iman, kumaha carana mengajarkan Pancasila, cenah gitu Kang Syakir. Saya bilang kalau Pancasila itu di saat ini kan hanya pengetahuan, mungkin hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi mengajarkannya semestinya adalah juga lewat kesenian. Saya kok percaya bahwa hampir seluruh agama disebarkannya juga oleh kesenian. Nah, begitupun kalau Pancasila disebarkan oleh film, disebarkan oleh teater, disebarkan oleh musik, disebarkan oleh sastra. Nah, itu persis seperti istri saya nonton film Korea, drakor. Nah, ketika nonton drakor, ternyata penjahatnya saja di drakor mah mendisiplin. Ternyata di drakor mah penjahatnya saja disiplin, teliti. Semuanya sangat detail. Begitu juga penjahat-penjahat dari Jepang. Jangankan orang baik, orang jahat aja di Jepang, di Korea, disiplin dalam skenario itu. Lalu juga pekerja keras. Selain disiplin, pekerja keras. Selain pekerja keras juga selalu punya pride, harga diri. Dan selalu nasionalis seperti film-film Amerika, film apapun dari Amerika pasti ada bendera Amerika. Nah, saya bilang begitu. Saya bilang, jangan-jangan kita nonton film, misalkan tadi karena contohnya adalah Pancasila, jangan-jangan kita tidak bisa mendefinisikan apa itu misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Bisa misalkan mendefinisikan, tapi bagaimana mengajarkannya ketuhanan yang Maha Esa? Bagaimana mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana mengajarkan persatuan Indonesia? Aja mengajarkannya. Tapi bagaimana cara mengajarkannya? Kalau pengetahuannya mungkin bisa dihafalkan, lalu dengan berbagai definisi. Tapi hal-hal semacam itu menurut saya sangat efektif lewat kesenian. Jadi sebetulnya ketika seni dalam pengembangan masyarakat, orang Indonesia mah bukan hal yang asing, Pak Syakir. Bukan hal asing. Karena apa? Karena misalkan kalau Anda tadi dengar Tarawangsa, maka itu identik agrokultur. Nah, kalau di Karawang sekarang sawahnya sudah hilang, maka peradaban sawahnya juga hilang pasti. Maka agrokulturnya juga hilang, kultur sawahnya. Kalau Citarum hilang, maka kebudayaan sungainya juga hilang. Kalau mata air hilang, maka peradaban tentang mata airnya juga hilang. Kita bergeser, terus berubah. Nah,
Di CCL, saya di gang sempit itu, masuk gang sempit, lalu kemudian kami punya panggung 7 meter kali 6 meter, kami punya perpustakaan kecil, terus seringkali di situ kalau bukan tidak ada kesenian, lebih banyak digunakan untuk anak-anak main bola, latihan, atau masyarakat kumpul di situ. Nah, itu yang dilakukan misalkan dengan apa yang kalau Anda teliti di Bali dengan banjar-banjarnya. Bagaimana Banjar punya fungsi bukan hanya keagamaan, tapi Banjar juga punya fungsi kebudayaan, fungsi sosial. Gitu. Nah, itu sebetulnya bisa dimanapun pengembangan masyarakat itu. Sama seperti misalkan kakak saya di Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda itu kan bukan hanya untuk digunakan untuk sembahyang atau cara kita beribadah, bertemu Tuhan, atau menghadap Tuhan, tapi juga sebetulnya adalah cara kita bertemu dengan yang lain dan mengembangkan diri. Nah, pengembangan dirinya harus dengan cara apa, Pak Syakir? Ya, Pak Syakir, kan sebetulnya lewat lagu kita telah belajar tentang begitu banyak dinamika bunyi. Kita harus menghargai keberagaman bunyi dalam sekedar bunyi. Dalam kata, misalkan kita kata, ketika kami belajar menulis puisi, pertanyaan paling mudah dari teman-teman adalah, pertanyaannya selalu adalah, Kang Iman bagaimana caranya menulis puisi? Lalu saya bilang, ya cara menulis puisi adalah ambil powerpoint atau ambil patlot, lalu tulislah dengan menghindari cara umum. Hindarilah cara dengan pendekatan umum. Kalau istilah saat ini kata Pak Syakir adalah mainstream. Hindari mainstream. Maka Anda sebetulnya telah menulis sesuatu yang indah. Apalagi kemudian dengan semangat berdoa. Dengan semangat menulisnya seperti menulis surat pada ibu sendiri. Pasti kata-kata berdoa. Kata-kata dipilih, hindari bahasa umum. Lalu syaratnya apa untuk menjadi seorang yang bisa menulis puisi? Syaratnya ada sederhana sekali, yaitu tidak buta huruf. Kalau sudah tidak buta huruf, Anda bisa menulis puisi sebetulnya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tulis. Itulah cara mengembangkan diri. Nah, di luar sana, itu bukan dalam tradisi kita. Kemarin saya membahasnya dengan si Mahesa. Mereka punya tradisi diari namanya. Apa naon diari itu ya, saya kira. Buku harian ya. Buku harian. Nah, mereka punya tradisi buku harian atau tradisi diari. Dan biasanya buku-buku diari itu dibaca di akhir tahun. Pada tanggal 22 sudah mulai dibaca buku diarinya selama 1 bulan itu. Nah, ketika buku diarinya dibaca, hanya 4-5 hari dibaca, adakah pengembangan pada pemikiran? Adakah pengembangan pada ekonomi? Adakah pengembangan pada persoalan sosial? Jadi evaluasinya dari apa yang kita catat, apa yang kita tulis di buku harian itu. Nah, cilakanya kita tidak bisa mengevaluasi diri karena kita tidak pernah mampu mencatat apa yang terjadi setiap hari. Kita tidak pernah berani mencatat apa yang terjadi setiap hari. Nah, ketika saya begitu menghormati Ayib Rosidi, almarhum Ayib Rosidi, ternyata buku hariannya ketika diketik, lalu sama Kang Dadan Sutisna, buku hariannya ditulis, diketik. Tingginya hampir 1,80 m, lebih tinggi dibandingkan Kang Ayibnya sendiri. Tinggi sekali. Itu catatan harian. Orang-orang yang disiplin menulis tulisannya setiap hari menyebabkan sebuah orientasi yang luar biasa dan dia harus terus tumbuh. Nah, pengembangan masyarakat dalam konteks kesenian sebetulnya itu Kang Syakir. Kang Syakir ini adalah seorang pemusik ya. Kang Syakir ini adalah pemain band. Saya punya lagunya, Kang Syakir yang rekamannya Pak Syakir. Kalau mau diputar boleh. Kang Syakir ini adalah pemusik. Nah, adalah itu. Saya kok percaya Kang Ahmad ini adalah nanti akan jadi penyair.
Saya kok percaya bahwa Kang Robin ini nanti juga adalah seorang novelis. Saya kok percaya bahwa Faijah ini kelak itu ke depan ada jadi cerpenis. Saya kok percaya bahwa Elisa Hestin ini ke depan akan menjadi pelukis. Saya kok percaya Dinar ini kelak ke depan itu akan menjadi penari. Saya kok percaya bahwa Marisa Siti Fatimah itu nanti ke depan akan menekuni salah satu saja kesenian. Semestinya menurut saya adalah apapun disiplin Anda, pekerjaan Anda, mestinya juga menekuni kesenian. Menekuni kesenian. Nah, cilakanya, nih kalau boleh disebut cilakanya kesenian saya bukan sekedar hobi, kesenian saya. Karena kalau hobi pasti tidak penting. Gitu. Nah, karena bagi saya kesenian adalah pekerjaan. Kesenian adalah pengabdian. Kesenian adalah perjuangan. Nah, karena kesenian adalah pekerjaan, kesenian adalah perjuangan, kesenian itu kemudian jadi kesenian menjadi penting, gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah saya meletakkan kesenian seperti begitu. Itulah harapan saya adalah selain Anda bekerja yang nafkah, jadi pedagang di Pangandaran misalkan, moga warung gitu, itu tapi juga menyempatkan waktu untuk juga berkesenian. Seperti juga misalkan Taufik Ismail, beliau itu dokter hewan, tapi penyair. Sham Shepard, dia adalah pedagang domba di Amerika, daging domba. Tapi dia juga adalah seorang penulis skenario dan sutradara film. Saya kok percaya bahwa Albert Camus itu adalah tentara, tapi dia juga adalah dramawan. Saya kok percaya bahwa Iman Soleh ini tukang hayam, tapi juga adalah seorang seniman. Jadi sebetulnya rezeki nggak ada hubungannya dengan profesi Bu Dinar. Rezeki itu dengan Tuhan. Tapi harus kita sempatkan waktu kita sekian persen untuk mengabdi pada masyarakat. Saya lagi suka Pak Syakir dengan kenapa hampir setiap doa selalu menyebut sahabat-sahabat. Selalu menyebut sahabat-sahabat. Itu ya Kang Ape, selalu aja Nabi dan para sahabatnya. Nabi dengan para sahabatnya. Selalu kata sahabat itu menjadi penting. Coba aja kamu mau Jumatan, mau Idul Adha, Idul Fitri, kata sahabat itu Om Ape selalu disebut. Sahabat-sahabat Nabi dan saudara-saudaranya, sahabat itu menjadi penting. Nah, masa pandemi ini kemudian kita menjadi diam. Bu Dinar ini punya sahabat nggak sih? Aisyah ini punya sahabat nggak? Robin ini punya sahabat nggak? Syakir ini punya sahabat nggak Pak Syakir? Marisa ini punya sahabat nggak? Tiba-tiba kita diam. Ketika kata sahabat yang apapun dibutuhkan oleh para sahabat, apapun persoalan sahabat, sahabat itu pasti datang. Ketika sahabat sedang bersedih, dia datang. Dia sedang sakit, total dia bantu. Kan gitu di dalam hukum persahabatan yang dicontohkan oleh hampir seluruh nabi. Nah, ketika pandemi terjadi, Anda diam di rumah masing-masing, semua dihentikan. Tiba-tiba kita berpikir, apakah Bunia ini punya sahabat atau tidak? Apakah Anis ini punya sahabat atau tidak? Tiba-tiba kita berpikir, bener aing tuh boga sahabat, tanya mun aing paeh dicengcerikan, itu kan gitu ya. Sahabat saya teh siapa saja ya. Tiba-tiba teh kita teh berpikir, oh sahabatnya Om Ape teh Irwan, bener nggak Irwan teh sahabat saya tanya. Oh sahabat saya teh Budinar, bener nggak sahabat saya teh Budinar? Ternyata setelah kita cari tubuh kita cari pemikiran itu, ternyata sahabat saya teh hanya 5. Ternyata sahabat saya hanya 4, sahabat saya 3. Nah, pengembangan masyarakat tidak boleh melupakan itu. Jadi soliditas kita pada persahabatan, Ape dengan batiniah, Syakir dengan batiniah, Budinar dengan batiniah, Niki dengan batiniah, Dinda dengan batiniah, harus saling berhubungan dengan baik. Jadi, coba aja, mari kita baca setelah pengembangan masyarakat itu dalam bidang kesenian,
Om Ape tarik napas, Om Ape-nya, Om Syakirnya juga tarik napas, lalu tutup mata, sebutkan salah satu sahabat atau salah satu yang Anda anggap dia adalah benar-benar sahabat Anda. Begitu. Itulah fungsi kesenian salah satunya saja. Adalah, benar nggak aku punya sahabat atau tidak ya? Oke? Jadi, kesenian, karena kesenian mendekatkan itu. Justru kesenianlah Om Ape yang menyebabkan itu jadi kuat ya, pertalian yang jadi kuat. Dan rata-rata kayak gitu. Dan jangan lupa, yang berikutnya adalah dukungan dari keluarga. Pengembangan masyarakat itu satu sama lain harus bertalian. Kalau nggak bertautan dari tingkat keluarga, justru kehancuran sebuah negara karena dimulai dari saudara, persahabatan, terus kota, provinsi, negara. Dari sejak rumah. Ya Om Ape ya. Jadi justru dari sejak rumah itu harus kuat. Kalau dari rumahnya sudah rapuh, apalagi kita tidak punya sahabat, sudah itu berat sekali. Nah, pengembangan masyarakat mempertautkan itu, pengembangan masyarakat. Kesenian mestinya mempertautkan itu. Dan itu buktinya banyak ya. Kenapa Bimbo menjadi kuat? Karena sadulur-dulur. Kenapa Kus Plus menjadi kuat? Karena sadulur-dulur. Kenapa Rendra menjadi kuat? Karena sadulur-dulur. Jadi keluarga itu, dulur-dulur itu menjadi penting. Sahabat itu menjadi penting. Kalau Anda tidak punya saudara, ya dengan sahabat. Harus kuat untuk melakukan pengembangan masyarakat. Dalam konteks keseniannya. Keseniannya mau apapun, karena kalau Anda tidak bisa menyanyi, Anda bisa menulis. Kalau Anda tidak bisa menulis, Anda bisa menari. Kalau Anda tidak bisa menyanyi, menari, melukis, menulis, ya tinggal melukis. Kalau tidak bisa melukis, menari, itu ya tinggal diam saja, lalu kemudian membuat karya-karya yang berhubungan dengan resonansi jiwa. Bisa jadi apapun, karena kesenian tidak dibatasi oleh kata, rupa, gerak, ataupun visual new media lainnya. Barangkali begitu sementara Kang Syakir. Kalau ada tanya jawab, saya berterima kasih. Ini sudah ada 19 orang nih yang hadir, lebih bahkan atur nuhun. Mangga Kang Syakir, kalau ada tanya jawab silakan. Ya, Pak Iman, terima kasih penjelasan pertamanya ya. Tadi saya ini sendiri garis benang merahnya bahwa ternyata di CCL itu ya, kalau teman-teman dengar kata kesenian mungkin ya, mungkin umumnya kan dengar seni, oh berarti kan ya image-nya kan hiburan gitu ya, yang ada di musik-musik gitu ya, di panggung-panggung gitu ya. Nah ternyata kata Pak Iman itu ternyata orang berkesenian itu maksudnya tuh banyak, salah satunya untuk penyadaran, bisa juga tidak hanya selalu hiburan, dan CCL ini jenis keseniannya begitu ya. Jadi Anda teman-teman tidak akan menemukan untuk hiburan kalau ke CCL gitu. Mungkin Pak ini Pak bisa diulas kembali Pak, khususnya untuk CCL-nya sendiri ya, setelah langit. Jadi mungkin teman-teman kan pada belum tahu nih Pak, dari mulai sejarah awal 98 itu Pak, kok bisa sih setelah langit, dan apakah bentuk kesenian yang sekaligus pemberdayaan masyarakat itu dirancang sejak awal, atau memang ya di tengah jalan ada orang gitu ya, teman-teman yang ini Bapak juga memberdayakan orang-orang di situ, atau bagaimana untuk Pak dari segi historis setelahnya sendiri Pak? Jadi ya. Saudara-saudara, Ibu Niki yang sejak tadi awal sudah hadir, makasih banyak Bu Niki, tak nunggu sabar ya. Gini, saya di belakang Terminal Ledeng, Bu Niki. Aisyah, saya rumah di belakang Terminal Ledeng. Dan di belakang Terminal Ledeng itu ada gang sempit, lalu kemudian kami punya yang disebut dengan, orang menyebutnya sebagai ruang budaya di belakang. Nah, tinggallah di tempat kami mahasiswa-mahasiswa, kos-kosannya banyak, kita ada 48 kamar kos, dikelilingi kamar-kamar kos gitu. Lalu pada saat itu saya berpikir bahwa zaman Orde Baru ya, Pak Syakir, tahun 80, saya mahasiswa tahun 84 ya, jadi sudah ini ya, tahun 89 saya sudah lulus kuliah dulu. Jadi nggak selila pisan ya. Nah, tahun 84 zaman Soeharto kan berkesenian sangat rumit ya, rumit sekali. Zaman Soeharto itu kebebasan ekspresi itu buruk sekali.
Kebebasan berserikat pada zaman Soeharto itu juga tidak terlalu bagus. Berpendapat, berserikat, berekspresi, wah, riweuh zaman Soeharto mah. Maka tempat kami disebut OTB. Kalau sekarang OTG ya, kalau sekarang mau OTG, orang tanpa gejala. Kalau dulu OTB, organisasi tanpa bentuk. Jadi baheula disebutnya organisasi tanpa bentuk yang macam kami itu. Karena bentuknya nggak jelas. Nah, jadi kalau kami menyebut bentuk-bentuk kesenian organisasi kami, wah, Orde Baru mau ngerti. Karena harus satu saja bentuk. Misalkan Persatuan Wartawan harus di bawah PWI, nggak ada yang lain. Oh, ayeuna kan loba pisan, aya Aji, wah loba pisan organisasi wartawan ge. Dulu juga organisasi buruh hanya satu ya, tunggal. Nggak ada organisasi buruh Sinar Jaya, organisasi buruh Jaya Kesuma, bubuk harita mun aya komo Sinar Jaya, Cahaya Surya, organisasi buruh nggak ada. Organisasi buruh juga hanya satu. Organisasi artis juga hanya satu, nggak ada dua, nggak boleh dua, harus satu. Zaman Orde Baru itu. Nah, begitu juga organisasi-organisasi lain, bahkan mungkin juga organisasi-organisasi kesenian di kampus juga hanya satu. Kalau di UPI itu kalau nggak salah teaternya ya teater lakon, tapi baheula teater unit teater UPI Bandung gitu ya. Ya hanya satu, nggak bisa dua. Kalau sekarang kan banyak kelompok-kelompok kesenian di UPI juga, nah, juga di tengah masyarakat. Nah awalnya adalah itu, di kami itu adalah itu, kemudian kami membuat ruang tersebut untuk cross kultur, jadi cross silang kebudayaan. Karena kebetulan motornya adalah para mahasiswa. Kami bergerak makanya nyebutnya tidak kelompok teater CCL, tidak gitu. Meskipun latar belakang saya teater, tapi CCL-nya itu jadi paradigma kesenian. Ada sastra, ada seni rupa, ada musik, ada lukis ada tari, ada beragam-ragam. Itu seperti begitu banyak lapisan keseniannya kami ikuti. Nah, kami jadi tempat yang saling mengingatkan gitu. Kalau si AP tidak kuliah, saya tegur, kuliah tuh bangunnya tong terlalu berang, bangun pagi. Sakir kan bangunnya siang terus dulu, saya bangunin, bangun, jangan terbangun siang, bangun pagi. Nah, kan karena penelitiannya itu, penelitian tentang orang Indonesia, bangunnya sekarang siang. Bangunnya rata-rata jam 9, jam 10, bangunnya siang-siang terus. Gitu. Nah, karena orang Indonesia sekarang cenderung bangun siang, itu menyebabkan persoalan-persoalan lain terimbas, seperti juga persoalan kultur petani. Gitu ya. Kultur petani juga menjadi buruk. Nah, zaman pada saat itu kita harus bergerak di mana, berkesenian di mana zaman Orde Baru. Maka tempat kami menjadi alternatif orang cross kultur, cross pemikiran, cross perasaan, saling berbagi informasi dari berbagai daerah. Gitu. Informasi tapi kemudian diucapkan lewat kesenian. Lagu-lagunya juga kan garalak di tempat kami. Nah, kelompok teater kami juga begitu, jangan berharap bahwa nonton teater Iman Soleh jadi kelangenan gitu, jadi bisa joget ajeleng-ajelengan, hesenya saya kira. Jadi karena jika jelema aral keseniannya gitu, terutama pemikiran, karena pemikirannya jadi teks-teksnya, lirik-liriknya, naskahnya, jadi itu pasti selalu ada keterhubungan dengan persoalan sekitarnya. Nah, keterhubungan ini menjadi penting. Jadi bagaimana kesenian ada keterhubungan dengan lingkungan. Bagaimana kesenian ada keterhubungan dengan soal sosial. Bagaimana kesenian ada keterhubungan bahkan mungkin dengan soal biologi, kimia, matematik, teknologi, hukum. Bagi saya adalah itu. Jadi kan ilmu itu setara ya. Kalau ke tempat saya juga banyak politisi, dari mulai Fadli John ke tempat saya pernah.
Amin Rais ke tempat saya pernah. Seandainya saya teh gubernur Anies Baswedan, Kamil pada ke tempat saya berkunjung. Nah orang ada sinistik, wah ya politisi datang ke tempat Kang Iman. Saya bilang kan sama mulianya dengan ekonom, sama mulianya dengan orang kesenian, sama setaranya dengan orang hukum, sama setaranya dengan biologi, kimia, matematik. Bagi saya politik itu setara dengan hukum, biologi, kimia, dan lain-lain. Maka yang datang ke tempat kami beragam-ragam. Nah, di tempat kami berkesenian, latihan, diajak berkesenian sambil kuliah. Tetapi juga ada yang tidak sambil kuliah. Nah, di tempat kami juga, ting sakir juga jebadahar sih sakir masuk ke dapur panglobana. Kami, istri saya kemudian menyiapkan makanan, minuman, gula kopi. Gula kopi mah rada lengkap lah Bunia. Kalau balai bahasa kan lebih lengkap katanya. Ini Bunia makasih banyak nih dari Badan Bahasa, Balai Bahasa. Kemudian juga banyak lagi. Nah, kami berkesenian cross itu. Jadi kemudian orang nanti akan menemukan apa di sana. Apakah menemukan kesenian atau justru menemukan hidupnya. Itu jalan hidupnya. Kami saling mengingatkan supaya apa? Supaya kesenian bukan hanya punya fungsi hiburan, tapi kesenian juga punya fungsi pencerahan. Kami berkesenian ke beberapa tempat, kami mentas di Afrika, beberapa negara di Afrika, Lahore, Islamabad, Karachi. Kami juga pentas di La Réunion Island di Afrika di dekat Johannesburg. Kemudian dan di Madagaskar. Kemudian kami juga pementasan di beberapa negara Eropa, terutama karena saya di teater Talipot di Prancis. Nah, karena maaf ya Pak Syakir ini agak riak nih ngomongnya. Jadi ini untuk memotivasi ya, lain untuk sombongnya. Jadi mentas di beberapa negara di Eropa, juga mentas di Australia. Beberapa kali kami mentas di Australia. Kemudian juga pementasan di Jepang, di Tokyo, Kyoto, Kyoto, Tokyo, Hiroshima, dan beberapa negara Asia lainnya. Kami mentas di beberapa negara lain dan seringkali juga kolaborasi dengan negara-negara sahabat. Kami pernah berkolaborasi dengan Brazil, Yunani, Palestina, Australia, Jerman, dan beberapa negara lain. Nah, tujuan-tujuan kesenian kalau tidak hanya sekedar tujuan-tujuan ekosistem pariwisata, maka kemudian orang membaca kami dalam ekosistem yang lain. Mungkin saja ekosistem politik, ekosistem budaya, dan ekosistem lainnya. Nah, orientasi kami berkesenian, tujuannya adalah bagaimana ada gerakan yang berhubungan dengan kesadaran sosial dan kesadaran terhadap. Kami sedang berkesenian, sedang mencatat beberapa karya itu untuk yang berhubungan dengan langsung dengan para petani. Gitu, Kang Syakir. Ya. Silahkan Niki yang nunggu dari siang tadi, kalau Niki mau nanya. Mas saya, Pak. Baik, Pak Iman. Terima kasih, Pak Iman. Jadi, atau Bu Dinar. Teman-teman, dari tahun 98 nih, CCL berdiri. Jadi memang organisasi yang memang tujuannya memang bukan dibuat untuk hura-hura ya, bukan. Meskipun komunitas kesenian, tapi saya menyaksikan sendiri bahwa CCL itu kompleks sekali ya. Kita bisa berbicara tentang apapun. Nah, salah satunya upaya pemberdayaan masyarakat. Tadi yang saya bilang bahwa tiba-tiba ada orang dari mana, teman-teman dari mana yang nggak bisa makan jadi bisa makan gitu ya Pak ya. Tidak hanya bicara kesenian. Jadi di mana ada seninya bertujuan untuk hura-hura, tapi untuk menyadarkan orang banyak gitu, tentang kemanusiaan, tentang banyak hal gitu ya. Dan kegiatan-kegiatannya juga di CCL itu tidak hanya latihan teater, enggak. Saya dulu waktu ke Pak Iman datang, ya, disuruh cuci piring, gitu ya, teman-teman.
Jadi disuruh nyapu lapang gitu. Jadi jangan berharap kalau teman-teman datang ke CCL langsung latihan teater gitu. Waduh, jauh. Mungkin Mbak Dinar, Mbak Aisyah juga kalau teman-teman ke sana, ya paling sama Bapak disuruh nyapu lapang dulu ya. Nyapu Wah, lapang, wadah. terus numpang wadah, bangun tidak kesiangan. Itu menarik bagi saya. Image saya berpikir kan untuk jadi seniman nih ugal-ugalan ya biasanya ya. Nggak tahu waktu, celananya sobek-sobek, karotor gitu ya. Pak Iman ini agak aneh gitu. Jadi saya disuruh ngepel, nyapu, ya pokoknya nggak seniman banget tapi karyanya seniman gitu, agak aneh gitu ya. Jadi pemberdayaannya juga dari sisi itu loh, dari hal kecil malah. Bangun pagi, bayangin seniman disuruh bangun pagi, waduh ngeri ya. Pak Iman pemberdaya sejati lah dari segi bangun pagi. Tentu banyak rezeki ya bro, gitu ya. Jadi gimana? Baik, mungkin teman-teman ini Pak Iman ya, kita kasih kesempatan ya Pak Iman ya. Kita kasih kesempatan teman-teman untuk bergabung. Nah, kalau ada silahkan. Om Ape mungkin dari mana? Om Ape dari Tangerang. Om Ape lagi di mana nih? Ini Om Ape salah satu orang CCL ya. Om Syakir ada Om Ape suruh bicara tuh. Iya, boleh. Om, halo Om Ape. Ini seniman juga ya. Om Ape ini salah satu orang yang cukup lama di CCL ya. Dari zaman kuliah ya, Pak Iman ya. Halo Om. Iya. Jangan di-mute Om. Iya. Terus ada tetangga dari sejak Om Ape, halo. Aneh Om Ape main Zoom ya. Om Ape baru pertama kali main Zoom. Jadi saya bisa menyuruh. Halo, Assalamualaikum. Oke. Nah. Kakara ayeuna seumur hidup Zoom ya. Punten Pak, Assalamualaikum. Gara-gara dipaksa Om Syakir. Aduh, sehat, bening bahagia ketemu Bapak, Om Syakir dan semuanya. Ayo di Jakarta Pak, Jakarta Selatan. Ini boleh lah ya nyapu ya Om Ape. Siapa emang nih Jojo Rowokan? Meni bunga Ya, Om Ape. Kontemporer ya, jadi ya Om Ape silakan bicara bagaimana yang Anda lakukan di CCL, pengalaman Anda sedikit saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya, teman-teman yang berada di Zoom meeting ini saat ini ya. Sehat, bahagia selalu semuanya. Saya hampir 12 tahun di CCL dari semenjak semester 1. Wah, diajak sama Bapak ya, ingat sekali. Terus ya alhamdulillah betah sampai sekarang, suka juga main di CCL. Sebenarnya ada yang jauh lebih asik di CCL itu bukan masalah keseniannya tapi daya hidupnya. Daya hidup saya belajar tentang hidup, teater itu belajar gimana caranya berinteraksi dengan orang, bisa merespon tetangga dan sebagainya gitu. Itu sih saya belajar tentang semangat di dalam teater itu. Itu saja. Terus banyak pembelajaran. Wah, nyantri aja lah selama 12 tahun di sana. Asik, mengasihkan, belajar teater. Dan saya suka sekali teater. Bersyukur sekali teater saya. Ya. Jadi apa? Nyantri ya di CCL-nya. Iya betul, paling lama. Pesantren ya, makanya saya bilang CCL itu kayak bukan komunitas seni, kayak pesantren gitu. Jadi banyak. Bukan. Good. Seperti pesantren Om Syakir. Jadi pagi-pagi kita harus bangun pagi-pagi, harus sapu halaman, terus respon lingkungan. Itu pembelajaran yang hebat di CCL itu. Terus belajar kumaha carana ilmu sodako gitu. Orang teh belajar ngasih gitu kepada teman-teman, kalau punya ya kasih, saling berbagi aja lah gitu. Belajar peka terhadap masyarakat, itu belajar peka terhadap situasi gitu. Etan paling mahal di CCL mah. lain masalah yang masalah edukasi dan sebagainya, lebih teaternya itu nomor 2, tapi belajar tentang hidup sih menurut saya teater di CCL itu. Itu cuma dari Om Ape ya, nanti kan banyak lah di teman-teman CCL itu udah berapa angkatan sekarang udah dari tahun 90-an.
Tapi Wah. mungkin bisa ini ya, mumpung pegang gitar ya. Mungkin Pak kita bisa dinyanyikan 1-2 bait mah ya. Lagu. Silakan Om Ape. Om Ape Iya, mana kumaha ada. gitarnya? Tapi Iya. Om Ape boleh Langsung aja, Pak. dulu aja ya. Nanti saya akan persilahkan Om Ape buat inilah ada lirik-lirik Pak Iman ini loh. Bagus banget Ini dia udah bawa gitarnya nih, gitarnya. Om Syakir. Ya. Tapi Pak mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman yang AKN ya Pak ya. Silakan. Om Ape nanti matiin dulu ya etanya suaranya Om Ape. Nanti kita beri kesempatan dulu, nanti Om Ape siap-siap. Siap. Ya, oke teman-teman. Caranya ya. Sekarang kita masuk ke teman-teman AKN nih. Nanti kalau enggak obrolannya jadi obrolan keren nanti orang ukul no apal gitu. Om Ape. Siap. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, mau ngasih masukan atau ngasih apa statement boleh. Silakan dari teman-teman AKN. Siapa nih? Boleh nih Mbak Niki nih yang sedang jauh dari saya. Padahal di pinggir. Assalamualaikum Pak Iman. Iya, Salam. perkenalan saya Niki, mau ada sedikit pertanyaan. Nggak banyak gua boleh ya Pak ya? Yang pertama nih, apa ya? Mungkin apa yang melatar belakangi Iman akhirnya memilih dunia seni gitu ya, dalam kaitannya pemberdayaan mungkin kan pemberdayaan sebenarnya bisa dari banyak hal gitu Pak ya. Mungkin dari Pak Iman kenapa akhirnya memilih dari dunia ini gitu maksudnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu Cerah Langit kan sudah cukup lama ya. Mungkin dalam jalannya bisa kasih tips kita gimana caranya untuk mempertahankan kegiatan itu bisa sampai berapa tahun nih? Udah dari tahun 90 apa ya? Sampai sekarang itu mungkin udah 20 tahun lebih. Nah, apa tips-tipsnya buat kita gitu ya bisa kita dapat gitu. Itu aja Mbak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Niki. Pertama adalah konsistensi, ya istiqomah yang paling susah. Yang kedua, kenapa memilih kesenian. Istiqomah itu paling jarang disebutkan, bahkan di dalam pernikahan ya Syakir, tidak pernah disebutkan. Selalu disebutkannya sakinah, mawadah, warohmah. Istiqomahnya nggak pernah disebutkan. Padahal itu paling susah. Jadi sebetulnya sakinah, mawadah, warohmah itu bagus, tetapi mestinya yang disebutkan yang terakhir yaitu istiqomah. Jadi sakinah, mawadah, warohmah, istiqomah. Nah, istiqomah jarang disebut itu Niki. Karena memang rumit istiqomah itu. Paling susah adalah konsisten. Berkesenian itu mudah, yang paling susah adalah konsisten. Rumah tangga itu mudah, tapi yang susah adalah konsisten. Memilih itu mudah, tapi yang susah adalah konsisten. Bagaimana supaya konsisten? Supaya konsisten, kita harus punya keyakinan. Yakin bahwa ini diridhoi Tuhan, yakin bahwa ini manfaat, memberi manfaat. Jadi saya dilandasi oleh dua hal, yaitu mengabdi pada Tuhan, mengabdi pada manusia. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan hablu minallah, hablu minanas. Jadi memang harus ada niat bahwa kita hablu minallah, hablu minanas. Kita pengabdi pada Tuhan, mengabdi pada kemanusiaan. Itu saja niatnya. Dan saya yakin bahwa ini penting. Yakin, saya punya keyakinan. Kalau nggak yakin pasti nggak akan tidak istiqomah. Dan ada yang paling lebih kemudian di dalam hal yang paling dasar itu ada hal yang juga penting yang tidak bisa dilupakan dan dia adalah energi besar, yaitu adalah sahabat sejati selama di rumah, yaitu istri Anda ya kalau Anda punya istri.
istri Anda itu mesti mendukung. Kalau istrinya tidak mendukung, maka berantakan. Atau kalau suaminya tidak mendukung, yakin berantakan. Jadi bagaimana ruang budaya di rumah itu harus didukung oleh orang yang terdekat dari diri Anda. Makanya tadi awal saya bicara tentang sahabat. Sahabat. Nah, di bawah ada Bu Wanda, terima kasih Bu Wanda itu dari ada dari ISBI ya, Dr. Wanda, terima kasih banyak. Beliau dari ISBI yang juga bidangnya adalah pengabdian masyarakat. Lalu yang kedua adalah kenapa memilih kesenian, kata Bu Niki, sebagai jalan. Enak, kesenian itu nggak ada beratnya, kesenian itu seluruhnya enak. Kalau lagi tidak punya uang, jadi kesenian. Kalau lagi punya uang, jadi kesenian. Ketika lapar, jadi puisi. Ketika haus, jadi puisi. Ketika jatuh cinta, jadi puisi. Ketika putus cinta, jadi puisi. Ketika rindu, jadi puisi. Jadi apapun kemudian jadi kesenian. Nah, enaknya jadi orang kesenian adalah itu. Enaknya jadi orang kesenian adalah seluruhnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, jadi karya seni. Apa yang kita lihat jadi kesenian, apa yang kita dengar jadi kesenian, apa yang kita rasakan jadi kesenian. Kesenian unlimited. Saya tidak tahu pensiunnya sampai tahun berapa berkesenian, karena kesenian tidak mengenal pensiun. Karena keyakinan tadi. Maka saya harus mencari ridho Tuhan, ridho kemanusiaan, untuk saya yakin di berkesenian. Gitu Bu Niki. Makasih ya Bu Niki. Ini Bu Niki mana suaranya? Ada di pinggir saya sebenarnya. Ini Ada di sini Pak. Bu Wanda, ini makasih banyak, ini di bawah ada Bu Wanda itu. Oh iya Bu. Pak Syakir. Oke. Ini juga ada teman dari CCL juga nih, Marisa Siti Fatima Sanal ya. Nggak salah ya. Bisa panggilannya kalau nggak salah. Terus ini oke, Pak Iman, kita suruh ini artis ibu kota Pak Iman. Mumpung pegang gitar, Pak Iman. Kita suruh berdendang dulu sedikit lah ya. Om Ape ready? Siap. Ini salah satu lagu. Nih, Om Ape. Silakan langsung aja Om Ape lah. Kita gas aja, senior nih. Om jangan di-mute, Om. Kata Om. Om Ape jangan di-mute. Nah, coba tutorialnya ada di YouTube. Alhamdulillah, bingung Bima. Ini menyambung ke pembicaraan Bapak tadi bahwa CCL itu karya-karyanya galak, terus tidak tidak manis gitu. Ada satu puisi beliau judulnya tuh Lawan, saya akan nyanyikan ya. Negeri ini tak menguntungkan, petani tidak punya tanah, nelayan tidak punya perahu, buruh tidak punya klien kaya. Lawan, ini bukan soal kesabaran, hidup penuh ayat. Woi, ayaan. Om Ape lup-lup suaranya lup-lup udah. Kacau Aduh, ke dalam live saya Bima, aduh bingung. Gak apa-apa Om Ape, terima Aduh. kasih banyak. Kacau, Mang. Bang, kumaha, Mang? Lup-lup, Ya, lup-lup lah. Kedua tenan naon. Makasih Om Ape, nuhun Mang. Siap, sama-sama. Ya, thank you Om Ape. Mungkin audionya Ya, agak tapi Audionya. iya,
Hikmahnya hari ini saya bisa Zooman, intinya mah eta. Jadi kalau nanti ada Zoom meeting lagi, insya Allah ada. Asik, asik. Iya, tadi itu yang Om Ape itu judulnya apa? Om Ape lawan ya. Lawan, jadi tentang petani tidak punya kelayakan, buruh tidak punya kelayakan, nelayan tidak punya kelayakan, intinya gitu aja. Ya lawan, weh, gitu. Oke, ini ada teman kita nih yang nanya via chat. Oh iya. Mau nanya nih ke Pak Iman, ini menjadi alat kritik sosial menjadi alat advokasi melihat peluang seni sebagai alat masyarakat dari Ahlul. Oke. Om Ape matiin dulu itunya Om Ape. Kumaha caranya kalau Sip, di-mute dulu ya Om Ape. Oke. Bagaimana caranya kesenian jadi advokasi untuk kasus-kasus atau persoalan-persoalan sosial atau kritik-kritik sosial. Saudara-saudara, kalau Anda pergi ke Jakarta dari Bandung, naik travel, Om Syakir, maka Anda akan melihat jalan yang kosong, tanah-tanah yang kosong di setelah Padalarang. Anda melihat tanah-tanah kosong sekitar begitu masuk Purwakarta di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kritiknya adalah begini. Nah, ketika saya berangkat dengan Asad Abdi dari Timur Tengah, dari Palestina rasanya. Palestina atau Timur Tengah? Palestina rasanya. Adalah begini. Ini kan ada Nurjanah Parman nih. Fotonya bagus tuh Nurjanah Parman. Yaitu dia dengan seekor kijang. Nah, menariknya adalah begini Nurjanah Parman. Indonesia itu banyak rumput, tak ada dombanya. Nah, kalau Anda pernah ke Timur Tengah, di Timur Tengah itu atau Arab Saudi, tidak ada rumput, banyak dombanya. Indonesia itu banyak rumput, tidak ada gembalanya. Negeri orang itu, Arab Saudi itu, tidak ada rumput, hampir seluruh kitab sucinya bicara tentang gembala. Jadi gembala disebut di dalam hampir seluruh kitab suci. Padahal rumputnya nggak ada. Aneh saya. Kok banyak ngomongin soal gembala, padahal rumputnya nggak ada di sana. Indonesia itu banyak rumput, gembalanya nggak ada. Dombanya nggak ada. Nah, persoalan ini bagi saya menjadi persoalan yang menarik ketika saya membuat pertunjukan berjudul Petani, Pak Ahlul. Saya bikin pertunjukan berjudul Petani, dan ini dari riset kami 1870, 1925, 1940, 1965 Tanah untuk Rakyat, Undang-Undang Agraria 1975-an, kemudian 2005 SBY bicara soal tanah ya, agraria. Itu juga atas nama instruksi Presiden. Artinya kesenian harus riset di situ. Nah, banyak sekali karya-karya di Indonesia, misalkan karya-karya yang menterhubungkan langsung dengan persoalan-persoalan masyarakatnya. Nah, saat ini kesenian bagi saya agak sedikit terasing dari persoalan masyarakatnya. Jadi Anda bisa mendengarkan banyak lagu viral, lagu-lagu bagus di TV, tapi ya keterhubungannya dengan persoalan masyarakatnya kecil. Kalau Anda mendengarkan banyak lagu-lagu Bob Dylan, nah, kenapa dia dapat penghargaan yang luar biasa, Nobel gitu, dapat Nobel itu justru dari syair-syairnya, syair-syair dari Bob Dylan.
justru karya-karya kita yang sebetulnya juga sangat menarik di dunia tradisi selalu ada keterhubungan dengan masyarakatnya. Nah, menterhubungkan persoalan kesenian dengan masyarakat, itu yang kemudian jadi penting. Jadi kalau Bu Dinar membuat puisi, kalau Bu Dinar Marisa membuat puisi, membuat karya, yang ada keterhubungannya dengan persoalan sekitarnya. Soal yang Anda lihat, soal yang Anda dengar dan Anda rasakan itu kemudian disimpan di memori kolektif untuk menjadi karya kesenian. Pak Hlul yang baik, nah kita membutuhkan seniman-seniman yang kritis. Kita membutuhkan seniman-seniman yang punya daya pikir, daya dobrak pemikiran. Kok saya percaya bahwa seniman-seniman yang keras, yang kritis itu penting. Saya membayangkan kalau zaman Orde Baru itu tidak ada Rendra, itu pasti kering, negara itu pasti diktator. Saya kok yakin bahwa ketika zaman Orde Baru Roma Irama, Iwan Fals, W.S. Rendra, Hari Rusli, pasti itu jadi negaranya otoriter itu. Nah, menurut saya seniman-seniman justru lahir dari situasi-situasi sosial yang berat. Justru seniman lahir dari situasi-situasi ekonomi yang berat. Justru seniman lahir dari situasi-situasi politik yang keras. Seniman-seniman justru lahir dari situasi-situasi itu. Dari situasi politik yang berat, situasi sosial yang berat, situasi ekonomi yang berat, maka pasti lahir seniman yang hebat. Nah, cara pandang, cara memindahkan, cara berpikir bagaimana melahirkan kesenian, kan bukan soal bagaimana melatih talenta berkesenian. Nah, kalau kampus saya melatih talenta berkesenian. Talenta acting, talenta penyutradaraan, talenta reading, acting, writing, dancing, kira-kira gitu. Writing, dancing, directing, jadi hal-hal yang berhubungan dengan talenta berkesenian. Tapi untuk menterhubungkannya dengan masyarakat, menterhubungkan dengan persoalan sosial, pasti itu butuh intangible, bukan hanya intelligible, tapi juga butuh intangible. Dan intangible itu penghayatan kita pada persoalan. Intelligible kita itu adalah basisnya adalah pasti nalar. Gitu. Kang Syakir yang saya hormati, Kang Ape yang saya hormati, dengan sangat hati-hati nalar saya bekerja tentang COVID saat ini. Oke? Nalar saya bekerja tentang COVID saat ini. Di daerah saya, di belakang, di Secapa, sekolah calon perwira, 1.300 orang lebih kena COVID. Itu ya, itu ada di berita, bukan? Syakir pernah mendengarnya itu. Oh iya Pak. Nah ya, nah kalau Secapa yang masuknya aja susah, disemprot tangannya, disemprot badannya, disemprot bajunya, disemprot kakinya, jalannya dijaga jarak karena tentara menjaga jarak lain. Seluruhnya sangat terjaga. Kalau Secapa 1.300 kena COVID, apalagi Pasar Haji Ridho, atuh berarti seluruhnya kena COVID Pasar Haji Ridho teh. Apalagi Terminal Ledeng yang hanya dijaga oleh Mang Utis, pasti kena atuh semuanya. Terminal Ledeng teh oleh COVID. Artinya nalar saya bekerja, nalarnya bekerja untuk apa? Untuk melakukan nalar itu, untuk melakukan penyadaran pada masyarakat bahwa situasi yang begitu disiplin aja bisa kena oleh COVID. Apalagi kita yang ringkih dengan persoalan kedisiplinan, terutama kedisiplinan untuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan COVID misalkan. Nah, Pak Hlul, kesenian juga bisa berkontribusi di tengah situasi ini, kontribusi untuk bisa memberikan
kesadaran terhadap situasi saat ini. Dia seniman yang baik sebetulnya adalah saksi untuk zamannya. Sekali lagi, seniman yang baik justru adalah saksi untuk zamannya. Seniman adalah pencatat situasi zamannya. Seniman adalah rekaman sejarah. Seniman juga adalah orang yang bisa menterhubungkan hari ini, hari kemarin, dan hari masa depan. Begitu, Pak Alul. Mudah-mudahan kekurangannya bisa Anda sempurnakan. Begitu, Pak Syakir. Silakan. Baik Pak, ini Pak ada informasi Pak. Pak Ahlul itu katanya perempuan kata Direktur AKN. Oh, ini namanya ini. Oh iya ya. Maaf ya, Ahlul. Oh, perempuan, tapi tadi yang nanyanya laki-laki. Ahlul, maaf ya, Ahlul. Sambil jalan Ahlulnya. Ya. Sehat Ahlul. Pak, mungkin ini Rip ya, ada komentar lagi mungkin dari teman-teman ya Pak ya? Nah, ya silakan. Nah, ini request dari ini nih, dari Pak Rektornya nih, katanya dari teman-teman mahasiswa AKN yang baru nih. Siapa Rip? Siapa ya? Dinar mungkin atau Nana. Ah, Dinar nih, udah senyum-senyum dari tadi soalnya Rip. Iya nih. Boleh, yuk ngobrol yuk. Silakan Dinar. Pak Dinar, ayo aktifin itunya. Si mute-nya di unmute. Ah, silakan Mbak. Halo, ada suaranya ya? Oh, ada. Bingung sih ini kalau disuruh cerita, suruh ngobrol apa gitu, karena terlalu terkesima sama ceritanya di CCL. pengen main ke sana nih kayaknya, ntar biar disuruh nyapu halaman katanya ya. Boleh. Paling aja kali ya Pak ya. Buat pengembangan masyarakat dari dimulai dari seni ini, karena saya sekarang fokusnya di komunitas santri gitu ya Pak ya, yang anak-anak SMP gitu. Nah, gimana sih cara pendekatannya ke anak-anak seusia mereka gitu, karena kan beda mungkin ya Pak ya untuk yang udah seusia kita yang udah 20-an gitu dengan anak-anak SMP. Nah, pendekatannya seperti apa? Kira-kira pasti bisa gitu kan ya Pak ya, didekatkan dengan seni juga gitu. Ya. Itu aja sih Pak. Siap. Dinar, ketika tahun 60-an sampai 70-an, tahun 60-an sampai 70-an, Menteri kita namanya Subagio Sostrowardoyo. Oke? Menteri Pendidikannya. Dan pada saat itu, pendidikan terlalu pada nalar. Nalarnya terlalu dominan. Karena cita-cita kita pada industri pada saat itu, industri dan teknologi. Nah, kemudian muncul salah satu mata pelajaran, judulnya deklamasi. Ya. Jadi pelajarannya namanya deklamasi itu, Syakir. Nah, deklamasi itu adalah cara membaca puisi, tapi dihafal sosial. Gitu, dunia sosial, dunianya dunia kesenian. Nah, deklamasi membangun imajinasi, deklamasi membangun spirit, deklamasi juga membangun daya ingat yang tajam. Karena deklamasi berbeda dengan membaca puisi, Bu Dinar. Kalau deklamasi itu tanpa teks, tidak melibatkan teks. Kalau baca puisi kan ada teksnya ya. Nah, kalau itu Hilang. Wah, Pak Imannya hilang. Ada gangguan teknis mungkin ya? Ya udah, Kang Syarif kita lanjut aja ya. Harus improvisasi. Harus improvisasi. Iya. Mbak Dinar, sorry ya kepotong ya, mungkin ada gangguan teknis. Jadi di ledang itu, Iya, nggak apa-apa. Mbak Dinar tahu ledang nggak?
Bapak udah masuk lagi. Sorry hilang barusan. Belum. Sorry hilang barusan. Sekarang masuk lagi ya. Udah ada nih. Iya Pak. Sekarang ada lagi ya. Iya udah ada Pak. Oke, ada lagi. Lanjut ya, Bu Dinar. Nah, pada saat itu disebut dengan deklamasi. Nah, deklamasi itu hafalkan. Nalar, dihafalkan. Deklamasi itu kemudian orang menyebut dengan para hafiz puisi. Gitu. Nah, pendekatannya dengan apa caranya? Caranya dengan berlatih sambil bermain. Sekali lagi, berlatih sambil bermain. Secara kebetulan pada saat ini, pandemi ini hikmahnya banyak nih, hikmah saya. Karena kebetulan saya sedang membuat buku, saya sedang konsentrasi masa pandemi ini, saya selain mempersiapkan bahan ajar untuk ngajar, saya sedang mengumpulkan catatan-catatan untuk membuat buku. Bukunya justru adalah tentang anak-anak. Jadi melatih baca puisi, melatih deklamasi, melatih acting untuk anak-anak. Pendekatannya adalah berlatih sambil bermain. Jadi caranya apa? Tentu cara utama adalah cara pertama yang harus dilakukan adalah mengenal anak itu. Mengenal bahkan lahir batinnya kita harus mengenal anak itu. Kita harus dekat secara psikologi pada anak itu. Kita harus dekat secara karakter. Kita mengenal karakter anak itu. Lalu membantu, bukan memilihkan ya, berbeda. Membantu mereka memilihkan apa yang paling tepat bagi mereka. Apakah puisi, tarik, musik, seni rupa, karena tidak semua anak-anak suka membaca puisi. Jangan-jangan anak-anak suka melukis. Nah, kita dekati karakter mereka dengan innalohama asyobirin, dengan kesabaran sepenuh hati, kesabaran yang tanpa ujung untuk bisa menempatkan diri sebagai seorang sahabat dari anak itu. Dengan cara begitu kita akan bisa masuk ke mereka. Jadi jangan mencurigai anak yang duduk paling belakang. Biasanya anak yang paling belakang biasanya anak yang paling kreatif. Kayak Syakir dari SD sampai SMA, Syakir duduknya selalu belakang. Ya, jadi duduknya pasti pang tukangna dan tidak jadi KM, tidak jadi OSIS, tidak. Biasanya orang yang paling duduk paling belakang nggak mungkin OSIS, nggak mungkin dia KM. Pasti nu paling kreatif yang duduknya paling belakang. Nah, orang-orang yang kreatif yang dibutuhkan nanti justru yang harus kita bangun dari anak-anak, ya sekali lagi Bu Dinar, yang harus kita bangun dari anak-anak dengan pendekatan berlatih sambil bermain adalah bagaimana 3 hal dibangun dari anak-anak. 3 hal itu apa? Bangun anak-anak nalarnya, bangun anak-anak itu kasih sayangnya, ya sekali lagi bangun anak-anak itu nalarnya, bangun anak-anak itu kasih sayangnya, bangun anak-anak itu imajinasinya. Menurut saya 3 hal, imajinasi, nalar, dan kasih sayang. Itu yang harus diajarkan pada anak-anak, kesenian pada anak-anak adalah imajinasi, kasih sayang, dan nalar. Gitu, Bu Dinar. Terima kasih banyak Pak Iwan, luar biasa ini jadi dapat pengetahuan baru juga. Semoga nanti saya bisa coba di sana dipraktekin. Ya, Amin. Amin. jadi tadi Mbak Dinar ya saya tadi tuh ngomong teh, oh ya ledang tuh kalau teman-teman tahu ledang ke bawahnya gitu udah. Nah ini Nuhun ya Dinar. Sama-sama, terima kasih juga Pak. KKN itu mahasiswanya berapa orang? 14, Ada 14 orang sekarang Pak Iman. Sedikit 14 orang mah boleh. Tapi nanti setelah pandemi ini makin berakhir ya. Kalau pada saat ini pandeminya nih semakin merangkak naik, Paul. Ya, mungkin ini nih ada siapa? Ini yang fotonya ada Rusanya sih. Nurjana nih. Nah, ini Nana. Nana mungkin ya. Mau Mau ada komentar. Boleh, masuk aja.
Atau mungkin siapa nih, Rip? Siapa, Rip? Kira. Nah, Vira. Vira. Nah, Bu Nurjanah nih tadi sudah dibuka. Silakan Bu Nurjanah. Bu Nurjana atau Vira, Mbak Magvira boleh. Videonya onin. Nah, Boleh di-on-kan. Mau komentar, mau menambahkan misalnya, oh konsep pemberdayaan masyarakat tuh gini misalnya. Bagaimana? Atau bertanya, boleh juga gimana. Soalnya ini ahli ini Pak, pemberdayaan masyarakat semua nih Pak. Ini kalau Ya, silakan, ada yang mau masuk lagi? silakan siapa? Boleh, Joni boleh memantik. Pak Syarif mungkin. Boleh. Pak Iman. Siap. Ya, saya lah Pak, kalau yang nanya Pak, untuk belum mulai nih. Pengen tanya sih Pak, kalau misalkan kan sekarang celah-celah langit ini aktivitasnya di ledeng gitu ya Pak. Nah kalau misalkan kita dalam konteks pengembangan masyarakat selama celah-celah langit ada di sana, mungkin kita misalkan kalau refleksi gitu ya Pak, mungkin dari adanya celah-celah langit dulu dibentuk sampai dengan hari ini, apa yang mungkin Pak Iman lihat mungkin ada sebuah perubahan gitu. Jadi kita kalau dari Pak Iman dulu bikin celah-celah langit sampai dengan hari ini refleksinya mungkin di ledeng gitu. Ini ada kan celah-celah langit ini bagaikan ini ya ruang penyadaran gitu ya, ruang pembebasan. Nah, kira-kira untuk masyarakat setempat kira-kira Kang ada apa sih, bagaimana akhirnya mereka kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan berkesenian ini gak taunya bisa menyadarkan masyarakat gitu. Mungkin ada contoh konkretnya gitu Pak. Itu tentu butuh penelitian yang lebih seksama ya dari luar. Tetapi kalau saya melihat tempat kami, rasanya sih tempat yang paling toleran di seluruh dunia kayaknya. Toleran sekali tempat kami. Artinya kalau misalkan gini, mungkin saya tidak tahu apakah di Indonesia ini ada masjid yang bisa dipakai pengumuman kesenian atau tidak ya, Syakir. Karena kalau di tempat kami, kalau ada acara-acara apapun di CCL, tempat saya, masjid kami itu selalu mengumumkan setelah azan. Atau mungkin sebelum azan. Pengumuman di CCL nanti malam ada pertunjukan musik. Tontonlah ke CCL. Itu biasanya dari Masjid Nurul Huda. Itu diumumkannya bukan hanya saudara-saudara imunisasi yang gaduh bayi, yang tidak hanya itu, bukan hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan hanya itu, tapi tempat saya dipakai untuk juga pengumuman kesenian, bahkan diskusi kesenian. Dan biasanya Jumatan itu selesai Jumatan atau sebelum Jumatan diumumkan acara di tempat kami. Jadi dan kayaknya sih masjid kami menjadi masjid yang penuh mural ya, di luarnya di mural gitu oleh Kang Tisna, sehingga hiji-hijina juga yang menarik. Terus kemudian karena juga banyak mahasiswa datang, udah pergi, datang, pergi, memorinya menjadi berubah, memori kolektifnya. Ya, Anda bisa carilah di Bandung, adakah ruang kesenian yang Anda ketik misalkan celah-celah langit Bandung, CCL Bandung, CCL Ledeng, pasti fotonya tentang aktivitas kesenian. Nah, kalau saya mengukur keberhasilan, ya tentu apakah itu ukurannya keberhasilan atau tidak. Karena apakah si Syakir ini telah berhasil atau tidak. Lalu apa ukuran keberhasilan itu? Namun saya memang banyak kehilangan, tapi bukan kehilangan karena mereka tumbuh. Si Perry rasanya ngeselewiti 10 tahun di tempat saya, sekarang menjadi 10 tahun di tempat kami. Sekarang ngajar di ISI Solo ya, ISI Solo. Begitu juga si Rano, sekarang ngajar di ISI Jogja. Kemudian si ngajar di Untirta. Jadi teman-teman justru pada
jadi pengajar sekarang. Selain tentu jadi aktivis kesenian. Tapi kalau saya melihat banyak mantan-mantan CCL yang sekarang justru jadi bergerak di wilayah kebudayaan atau gerak di bidang kesenian. Tapi yang kemudian saya sering juga ajarkan, selain soal penghargaan pada hidup, adalah ya seperti juga saya sampaikan ke Om Ape ya, Om Ape. Ketika situasi COVID ini, kami justru membuat gerakan untuk istilahnya kami sebut dengan rakyat bantu rakyat. Kami punya gerakan rakyat bantu rakyat. Kami berkesenian tetap meskipun lewat virtual, kami telepon, kami Facebook, kami lewat Instagram untuk bisa membeli beasnya, penya, bisa membeli beras ya. Lalu kami bagikan ke tengah masyarakat. Pemerintah apakah juga membantu kami? Ya kalau pemerintah, kami kan punya harga diri ya, malu dibantu pemerintah. Masa Mang Aceng aja sudah 40 tahun jadi tukang bajigur, pelestari bajigur kan itu dibantuan ku pemerintah, tenanaon kan Mang Aceng nage atoh we. Rumah makan Sunda yang sudah puluhan tahun melestarikan makanan Sunda, jika Om Ape ya Om Ape kan kudu dibantuan ku negara atau pemerintah. Karena apa? Karena mereka punya harga diri, sama seperti juga karakter kesenian mestinya juga punya rasa respect, ada rasa hormat pada diri sendiri saja. Nah, paling tidak karena kesenian itu karakter, menurut saya kemandirian itu menjadi penting. Seperti juga restoran Sunda Om Ape yang menurut saya itu luar biasa ya, mereka punya kemandirian yang luar biasa. Restoran Sunda, kemudian tukang bajigur, tukang bandrek. Saya malu kalau misalkan kalau apa-apa pemerintah itu gitu. Nah, namun dalam konteks yang kau tanyakan tadi, saya sih mengukurnya adalah dengan cara bagaimana tempat kami paling tidak kami bisa akur jeung dulur, ngajaga lembur, akur jeung dulur ngajaga lembur, panceg dina galur. Eta kan juga Sunda wantun. Jadi akur jeung dulur itu kita berdamai, kita berbaik-baik dengan saudara-saudara. Panceg ka galur kita menghormati tatanan, itu menghormati aturan, terus ngajaga lembur. Terjagalah gitu kampung kita ini. Siapapun yang datang ke tempat kami, mereka adalah pribumi. Siapapun yang datang ke tempat kami, mereka juga adalah orang asing. Dan kita juga adalah pribumi sekaligus adalah orang asing bagi bumi ini. Jadi bagi kami adalah sama seperti yang lain. Orang pribumi sekaligus juga orang asing bagi bumi ini. Yang terpenting adalah saling menjaga. Indawan, thank you ya. Nah, di tempat saya itu ada yang baru datang dari sejak beberapa hari ini. Ada yang baru datang dari Kamasan, tapi daerah Kamasannya naik ke atas ke Leuweung Datar. Kemudian juga ada orang Cibodas. Kemudian juga ada orang dari Sersan Bajuri sedang tinggal 3 hari ini di rumah saya untuk berkesenian. Gitu paling Kang Ahmad, saya hanya bicara tentang hal-hal yang dekat dengan diri saya aja. Apakah sudah merasa tumbuh ya selama ini sih, insya Allah kami ikhlas lillahi ta'ala saja. Bagaimana caranya kita terus bersyukur, kita ikhlas gitu. Untuk bisa mengabdi, etawalah ukuran nama ikhlas lillahi ta'ala supaya punya berkah aja. Gitu. Baik terima kasih Pak Iwan. Teman-teman ada yang masih mau masuk nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi atau ngasih tanggapan, ngasih respon? Tadi kayak Pak Iman bilang ya bahwa untuk outputnya dari Celasa Langit gitu ya, apa itu mungkin dibutuhkan penelitian dari luar ya, mungkin dari AKN. Terjun dong, Rif. Iya. Nanti teman-teman AKN boleh Pak nanti suruh main ke Bandung aja Pak. Ya, boleh. Baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya atau bagaimana? Saya mau nambah lagi deh. Pak, pengen nanya lagi Pak, satu lagi Pak. Sok. Melihat jawaban yang Bapak sampaikan gitu. Pengen tahu Pak, kira-kira ada
kenangan menarik apa Pak sama CCL dan sama-sama teman masyarakat di Leiden yang paling berkesan, yang nggak paling mungkin ini nggak bakalan bisa dilupakan gitu. Kenangan yang kalau kenangan yang buruk itu suka jadi indah kalau kenangan. Jadi putus cinta aja kenangan yang indah kalau sebut dengan kenangan ya. Ya Om Ape ya. Tapi apa yang paling membekas? Saya sih selalu bersyukur sampai hari ini bisa bertahan, masih bisa memberi kontribusi bagi yang lain. Tapi apa yang kenangan yang paling mengagumkan? Nah, waktu yang paling mengagumkan adalah ketika kami harus mentas di daerah perang. Di daerah perang pada saat itu kami harus mentas di Lahore, Pakistan. Itu pada saat itu sedang konflik di Lahore, jadi dentuman bom ada di mana-mana, blem. Dan kami harus masuk ke daerah itu. Dan saya bawa keluarga termasuk istri saya jadi salah satu pemain di Lahore itu. Dan itu pengalaman paling mengagumkan bagi saya di mana kita harus mentas di tempat tersebut di daerah peperangan. Itu salah satu saja. Tapi yang lainnya adalah juga ketika saya harus berkesenian di Reunion Island, itu di bawah Pulau Madagaskar, ada pulau kecil sekali namanya Reunion Island ya, di bawah Pulau Madagaskar. Dan saya tinggal di situ berbulan-bulan untuk produksi teater di bawah UNICEF, berkesenian dengan beberapa negara, menggarap teater dan mentas di hampir 57 negara. Dan itu kenangan yang paling luar biasa. Saya tidak ikut ke seluruh negara itu, saya hanya ke beberapa daerah yang saya anggap menarik, misalkan di beberapa negara Afrika dan hanya sampai Paris dan Douai. Itu juga anugerah yang luar biasa. Jadi itu kenangan indah ya. Tapi apakah ada juga kenangan pahit? Ada, kenangan pahitnya lebih banyak di negeri sendiri ya. Tapi juga saya doakan orang-orang itu penuh berkah. Saya pernah ditangkap, tentu juga karena pada zaman itu semua orang khilaf ya. Kita doakan semua yang menangkap, yang apa, itu juga kita doakan supaya penuh berkah. Karena semuanya pasti situasi politik tidak mengizinkan untuk berbuat baik. Semua orang tidak tahu apakah ini perbuatan benar atau tidak, baik atau tidak. Itu tahun 96 ya, ketika rumah kami malah digerebek dan ditangkap, lalu kemudian malah masuk penjara ya. Meskipun hanya sebentar gitu. Jadi itu kenangan yang justru jadi indah, jadi energi mengalami peristiwa yang menarik gitu. Peristiwa yang membuat saya justru makin mencintai negeri ini. Karena mereka menangkap saya karena mencintai negeri ini. Mungkin karena pada saat itu definisinya sulit didefinisikan. Mereka merasa dirinya benar dan saya salah pada zaman itu. Tapi pasti dasarnya mereka menangkap saya pasti karena mencintai negeri ini. Jadi ketika saya dialog, ngobrol dengan mereka, mereka karena saking cintanya pada tanah air. Jadi hari ini saya mengerti bagaimana konflik itu berdasar pada apa? Pada kesalahpahaman cinta. Baik, Pak Iman, hatur nuhun Pak Iman. Ya, tadi itu ya dijelasin bahwa dengan dengan teater gitu ya, Pak Iman bisa udah keliling dunia ya, dan anak CCL di dunia. Itu mungkin Mbak Dinar ya, yang anak HI katanya, mungkin lebih. Terus ini Pak Iman, sebelum ditutup nih Pak Iman karena waktu juga. Dari kepala AKN ini juga, kayaknya kalau Pak Iman nggak baca puisi, kayaknya agak kurang gimana gitu Pak. Gitu katanya Bapak sebagai penutup baca puisi gitu Pak. Mudah-mudahan berkenan. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak Mape. Ya, Pak, Pak. Der, Pak Iman.
Mana? Ya atas nuhun Pak, siap santai Pak. Itu alumni-alumni itu. Ya, alumni-alumni. Ada yang sudah di Singkawang, di mana-mana itu. Kalau nggak salah dia di mana sih, di Jakarta ya. Om Ape ya. Jakarta, Pak. Jakarta. Om Ape sehat, Deru sehat. Berkah selalu Deru sehat ya. Sehat selalu. Saya akan baca puisi. Tapi bukan membaca puisi, ini berdoa sebetulnya. Jadi ini bukan baca puisi, ini doa sebetulnya ya. Ini doa tentang Indonesia lah, anu pendek aja ya, Zakir. Kalau gini, ya, kalau orang lain menulis tentang keindonesiaan itu bisa sampai 50 lembar, saya akan menulis tentang keindonesiaan hanya dengan setengah lembar. Karena lewat puisi. Puisinya adalah begini. Bagaimana kita tidak menjadi Indonesia saat nafas berasal dari udara Indonesia? Bagaimana kita tidak jadi Indonesia saat darah yang mengalir berasal dari sungai, danau, laut, samudra Indonesia? Bagaimana kita tidak jadi Indonesia saat daging, tulang berasal dari ladang sawah Indonesia? Bagaimana kita tidak jadi Indonesia saat mati ingin dikubur di sisi ibu bersama tetangga, menjadi tanah, menjadi bumi bagi Indonesia? Bagaimana mungkin kita ini tidak jadi Indonesia? Kita Indonesia. Terima kasih. Wih, keren. Menggetarkan wae Pak Iman mah. Amin. Baik, teman-teman, kalau nggak ada ini lagi ya, Ip ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan karena waktu sih sangat singkat sih. Sebenarnya kalau pertemuannya offline itu Pak Iman itu, wah seru lah. Saya bisa sampai subuh kalau ngobrol sama Pak Iman ya. Dari soal politik, pendidikan, dan sampai tukang galon dan lain-lain juga bisa. Biasa. Ngumpul semua. Baik teman-teman, mungkin karena waktu kita sudah cukup singkat ya, sangat singkat sekali nih, 1 jam setengah gitu. Foto dulu katanya. Oh, foto dulu. Itu Irwan sehat selalu, Deru sehat selalu, Irwan sehat selalu, Deru sehat selalu, Ape sehat selalu, Bunia sehat selalu, Pak Buwanda sehat selalu. Siapa? Makasih, selamat dari kejauhan, sehat selalu. Itu baru 3 ya, Pak. Baru banyak banget ya anak kecil udah pada di mana ya, Pak? Tuh, ini ting di mana? Bunia sehat selalu, Bunia. Bunia dari Balai Bahasa ini. Bunia Balai Bahasa ya. Pak Robin dari Kementerian Kemdikbud, tadi dari Pusat Prestasi Penyelenggara FLS2N itu, dan Peksiminas ya Pak Robin ya. Terima kasih Pak Robin. Dan teman-teman semua ya Pak ya yang sudah ya, teman-teman. Nanti mungkin kalau ini udah berjalan aman lagi ya. Itu Bu Wanda, makasih juga Bu Wanda, beliau dari Pasca Unpad ya Bu Wanda, dan sekarang dari Lembaga Pengabdian Masyarakat ISBI Bandung, dosen ISBI Dr. Wanda, makasih banyak. Videonya di on buat teman-teman semua nih, kita mau foto. Sok mangga foto. Di on katanya teman-teman. Yuk foto yuk. Musa, apa kabar Musa? Datang nanti tiba-tiba foto. Anda mang, Kang Man. Sehat Bunia, Balai Bahasa kamari teu janten abdi da. Mohon. Tapi kubung beresinya. Nya. Sok atuh foto ya, foto. Udah? Belum. Oh, belum. Boleh ya foto. Nah, ini tadi sini. Sini, ini saya dengan
Woi. Hey. Bunia. Woi, Syakir, Udah lulus Syarif. semua ya. Mantap. Beres, Alhamdulillah. beres di Unpad. Tinggal yang satu lagi ya. Lulus satu lagi. Lulus KUA. Satu lagi di sastra. Iya. Foto ini Syakir. Satu, dua, Tiga. udah belum aman nih admin AKN? Bentar. Aku ini dulu. Di tes dulu Udah ya. ini teh. Udah. Di tes dulu ya. Satu, dua, tiga. Belum. Tes dulu. Itu nih. Yuk, 1, 2, 3. Aku paste dulu ya, bentar. Oke. Wih. Apa? Apa kabar, brother? Si brother mah kemana wae Iya. brother. Makasih ya Dinar ya, Aisyah, Niki, Parman, Nurjana, Bunia, Magfira, penuh ampunan, Shelfa Kastina, Faijah, Nurmala, Musa, Nur Alima, Lutfia, Anis, Oktavia, Syakir, dan seluruh, terima kasih banyak. Seluruh banyak. Saya pamit ya, karena maghrib nih mau. Ya Pak, mungkin nanti Bentar lagi aja. kapan-kapan kita bisa ketemu offline ya Pak ya. Insya Allah panjang usia, sehat, makmur, lahir batin. Amin. Baik, teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Iman. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, saya Syakir, sebelah saya Syarif. kami dari dulu. Nih saya teman dekat sama Syarif, jadi Dari dulu, dari mana? jadi teman-teman saya juga lama sekali tidak di markas teman-teman ya di AKN. Kalau Akademi Komunitas Nusantara itu posisinya di mana? Di Bandung apa di mana ya? Di Depok, Kak. Oh, di Ya, Depok. markasnya di Depok. Nanti kalau mau main ke Depok bisa berkabar. Di sini. Oh, dari Depok ya, berarti masuk Jawa Barat. Ya Bu, ini orang-orang ini super banget nih apa orang-orang pengabdian masyarakat semua nih. Ya, soalnya saya kan kerjanya di Balai Bahasa Jawa Barat. Oh. Kadang-kadang suka ketemu dengan komunitas sastra gitu. Jadi ini ada jaringan baru Akademi Komunitas Nusantara ya. Apa? Iya, Akademi Komunitas Iya. Nusantara, Bu. Berarti ini perguruan tinggi atau gimana? Kan akademi itu. Ini Atau komunitas aja? itu sih, Bu. Jadi buat teman-teman aja yang memang pengen belajar tentang pengembangan masyarakat, mereka masuk ke ruang kita nih. Kalau katanya Pak Iman nih, ruang pembebasan dan ruang penyadaran. Jadi teman-teman yang pengen belajar tentang Komdev, nah ini bisa hadir di kampus kita. Ya. Sip, Mungkin thank you Bunia banget. kapan-kapan bisa kesini ya, Rik Bisa ya. mampir. Saya juga baru mampir. Ya kan maksudnya ini ada teman-teman di Depok nih. Kalau ada acara-acara di Depok kan sejauh barat kadang-kadang ke di Depok, Bogor gitu. Sekarang ada tahu ada komunitas ini bisa nanti saat kan bisa ini ya. Ya, siap Bu. Ya, Makasih sudah bergabung. kegiatan di balai gitu. Ya, juga teman-teman yang lain ya, Mbak Dinar dan lain-lain. Saya akan tutup dengan acara ini dengan satu pernyataan satu karya Wes Rendra terakhir tahun 1977 ya. Apa artinya kesenian bila terlepas dari derita lingkungan? Apa artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Wes Rendra, 19 Agustus 1977. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bye. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.